Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama ibu Aprila Putri Dianto SPD, dan kita masih tetap di pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, sebelum kita mulai pertemuan 3 kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya kita mulai. Nah, di materi bab 2 kita kali ini yaitu tentang pencatatan penggunaan kas kecil. Ada kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menerapkan pencatatan penggunaan kas kecil, dan yang kedua mencatat penggunaan dana kas kecil. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa diharapkan mengetahui pengajuan uang tunai. Yang kedua, siswa diharapkan mengetahui prosedur penerimaan uang tunai. Oke, yang pertama proses pengajuan uang tunai. Jadi ada beberapa dokumen pengajuan uang tunai biasa dalam bentuk formulir pengajuan dana kas kecil. Nah, yang pertama itu adalah formulir pengajuan uang tunai. Nah, isi informasi yang terdapat dalam formulir pengajuan uang tunai itu ada dana untuk bagian, periode kas kecil, dana awal kas kecil, saldo, kolom keterangan, jumlah dan total, serta tanda tangan yang harus diisi, disetujui oleh, dan diterima oleh. Nah, contohnya adalah berikut ini. Jadi, di contoh ini terdapat dana untuk bagian yang harus diisi, lalu periode kas kecil, dana awal kas kecil yang diberikan itu berapa, lalu saldonya berapa, keterangannya kita buat, lalu di jumlahnya kita buatlah angkanya tadi. Lalu ditandatangani, disetujui olehnya, dan diterima oleh beserta tanggal. Jadi inilah contoh formulir pengajuan dana kas kecil ya anak-anak. Nah, kemudian yang B yaitu formulir penerimaan uang tunai. Nah, formulir penerimaan uang tunai ini berisi informasi terdapat diterima dari nomor voucher, tanggal yang diisi dengan tanggal transaksi, keterangan yang diisi dengan penggunaan uang, jumlah diisi dengan jumlah uang tunai, lalu tanda tangan untuk disetujui atau ditandatangani, lalu diserahkan oleh dan ditandatangani oleh, kemudian diterima oleh dan ditandatangani oleh unit kerja yang mengajukan uang tunai. Nah, bentuk dari formulir penerimaan uang tunai adalah berikut ini. Nah, jadi ini adalah bukti penerimaan dana kas kecil ya. Jadi di situ tertulis, diserahkan kepada, ditulis namanya, kemudian jumlah uangnya sebesar berapa, untuk keperluan apa, dan nominalnya. Lalu ada yang menyerahkan dan yang menerima. Ini adalah contoh bukti penerimaan kas kecil. Nah, selanjutnya kita ke C. Subbab C di sini ada formulir bukti pengeluaran uang tunai. Nah, formulir bukti pengeluaran uang tunai ini berisikan informasi. Yang pertama itu ada informasi dibayarkan kepada, lalu nomor voucher, tanggal, keterangan, jumlah, disetujui oleh, diserahkan oleh, dan diterima oleh. Nah, begini kurang lebih dari contoh bukti pengeluaran kas kecil ya anak-anak. Jadi di situ tertulis dibayarkan kepada si pemegang dana kas kecil, jumlahnya sekian, lalu nomor ceknya untuk keperluan apa, kemudian di situ ada tanda tangan yang harus ditulis, yang harus diisi oleh, disetujui kepala bagian, lalu dibuat oleh siapa untuk dibayar bagian ke siapa. Nah, kemudian kita masuk ke subbab 2 yaitu tentang prosedur penerimaan uang tunai dana kas kecil. Jadi yang pertama, staf administrasi kantor itu membuat permohonan pengisian dana kas kecil kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan. Nah, kemudian jika permohonan disetujui, pegawai administrasi kantor atau sekretaris menerima dana pengisian kas kecil dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau cek. Nah, staf administrasi nanti ini mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam BKM atau bukti kas masuk, lalu ditandatangani oleh administrasi kantor serta dilampiri dengan fotokopi cek. Nah, setelah itu catat pemasukan ke dalam buku kas, lalu uang disimpan dalam tempat yang aman, kemudian bukti kasnya masuk, bukti kas masuk disimpan pada map atau opener. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan kepada ibu melalui chat WA pribadi atau situs chat tanya jawab di daring, kemudian bisa mencari dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, ada baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih ya kalian sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap kerjakan tugasnya, tetap semangat, dan jangan lupa hindari keramaian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.